Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya ada banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Kita lagi ada di masa-masa menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 26 nanti yang akan kita syukuri bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, kita akan ada ibadah kenaikan tanggal 26 Mei ini jam 9 pagi. Jadi kita buat lebih pagi supaya setelah itu Bapak Ibu punya acara dengan keluarga, silahkan. Tapi kita akan buat tanggal 26 hari Kamis jam 9 pagi. Jadi tidak ada family group minggu ini. Jadi kita ada jadi family gathering. Jadi bersama-sama family group akan kumpul bersama-sama pada hari Kamis nanti tanggal 26 untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Jadi saya mengingatkan, mengundang jemaat Tuhan untuk mari bersama-sama beribadah pada hari raya kenaikan jam 9 pagi di tempat ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara mengenai cinta level up. Nah, saudara, kalau makan mie itu ada mie level 1, level 2. Saya kemarin mau taruh sebenarnya cinta level 100 gitu. Wah, itu pedisnya luar biasa, ya. Saya kalau makan diajak sama anak saya itu paling kalau makan levelnya 1 aja. Ya, ada yang level 5. Itu makannya air matanya udah keluar tuh. Bagaimana kalau level 10 gitu kan. Wah, habis pulang langsung ke kamar mandi. Ya. Saudara, cinta level up ini artinya cinta yang tidak terbatas. Ya. Cinta yang tidak terbatas. Nah, pernah nggak saudara suatu yang terutama yang sudah menikah, ya, atau saudara yang baru pacaran gitu kan, ada saudara yang sudah menikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, tiba-tiba pasangan saudara ngomong gini, ya, ini biasa istri saya sering tanyakan juga kepada saya gitu kan, Pak, kamu masih sayang saya enggak? Ya, enggak, istri saya, kamu cinta enggak sama saya? Ya. Itu kan ada pasangan yang pernah menanyakan pasangan seperti itu. Kamu cinta nggak sama saya? Sudah nikah 5 tahun nih. Saudara, kalau saudara ditanya seperti itu, kalau saudara laki-laki ditanya sama istri saudara ditanya seperti itu, rasa janggal nggak? Ya kan? Janggal kan rasanya. Kok? Ya saya agak bingung menjawabnya. Ya. Kon kita udah sama-sama tidur, sama-sama satu tempat tidur, udah punya anak, kok ditanya, kamu masih cinta nggak sama saya? Nah, biasanya kalau pasangan kita menanyakan itu, dia punya sebuah keraguan. Ya kan? Dia lihat gelagat kita yang kayaknya kurang perhatian, tidak seperti biasanya gitu kan. Dia mulai menanyakan, kamu masih sayang nggak sama saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menurut kita itu tidak perlulah, gitu kan. Tidak perlulah kita menanya. Tapi sekali-sekali saudara perlu tanya kepada pasangan saudara. Saran saya, ya, perlu tanya, ya. Dan saudara pingin tahu jawabannya. Biasanya kalau pacaran kan, itu beda saudara jawabannya. Kalau pacaran gitu, sayang, kamu cinta nggak sama kamu? Ya cintalah sayang itu. Ya, mana bukti cintamu? Belikan coklat, kasih bunga. Ini kan beda waktu pacaran kan gitu kan. Beda gitu kan. Itu menggebu-gebu ngomongnya. Kamu cinta enggak? Wow, cinta. Tapi kalau sudah menikah, kalau pertanyaan seperti itu kayaknya agak bingung untuk jawabnya. Ya. Saudara, ini sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi ketika Tuhan menanyakan kepada muridnya yang bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan menanyakan, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini saudara, 3,5 tahun sudah ikut Tuhan Yesus di Petrus. Ya, si PU ini. Ya. 3,5 tahun sudah ikut Tuhan Yesus. Ya. Pada hari itu, ini pengorbanannya Petrus luar biasa saudara. Dia tinggalkan pekerjaan tetapnya sebagai seorang nelayan. Ya. Dia tinggalkan semua usahanya, semua apa yang dimilikinya hanya untuk ikut Yesus. Ya.
Bahkan pernah dia berbuat sesuatu yang di luar kendalinya. Ya, ketika di Taman Getsemani, ya dia pernah potong telinga dari seorang perwira Romawi yang menangkap Tuhan Yesus. Saking dia belanya Tuhan Yesus. Tiba-tiba ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, hari ini kita akan baca bersama-sama. Diklik aja ini, tidak tahu di mana. Ya. Yohanes pasal yang 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat kisah ini. Sebuah kisah yang satu-satunya. Ya, peristiwa ini terjadi dan satu-satunya murid yang Tuhan Yesus tanyakan pertanyaan ini. Ya, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu sudah menemukan Yohanes pasal yang 21. Yang di rumah bisa juga melihat dengan saya Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saudara sudah menemukan, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-19. Saya baca lebih dulu, diberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ini peristiwa yang janggal terjadi ketika Tuhan menanyakan kepada seorang murid. Dan satu-satunya murid yang diberi pertanyaan seperti ini ketika Yesus sebelum naik ke surga adalah Petrus. Ya, sebenarnya ini bermula ada sebabnya kenapa Tuhan bertanya kepada Petrus, karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, dan dia menyangkal itu, saudara, bukan di depan seorang laki-laki yang tinggi tegap, yang menakutkan. Dia menyangkal Tuhan Yesus di hadapan satu orang ibu. Ketika ibu-ibu bertanya, bukankah kamu adalah seorang dari pengikut dia? Dia bilang, enggak, saya tidak kenal dia. Ibu-ibu yang tanya dia. Bukan seorang perwira yang tanya dia hingga dia takut. Tapi ibu-ibu yang tanya dia. Dan dia bilang, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Sampai yang ketiga kali. Akhirnya dia pergi dan menyesali apa yang telah dia perbuat. Dia menyangkal seorang yang sangat mengasihi dia. Saudara, ada satu kata yang menarik. Kata ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dari pejaan kita ada kata yang menarik di situ dan diulang-ulang. Ya, sampai 3 kali ditanyakan pertanyaan yang sama oleh Tuhan Yesus. Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanyakan seperti itu. Dan jawaban Tuhan Yesus sama, ya. Kembali setelah Simon menjawab, Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan diulang 3 kali, hanya ingin mendapatkan jawaban dari Petrus. Saudara, kenapa Tuhan penting menanyakan ini kepada Petrus sebelum dia naik ke surga? Ini sebuah pertanyaan yang memang sulit dijawab bagi Petrus. Ini sebuah pertanyaan yang tidak lazim didengarkan oleh seorang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan ini sebuah pertanyaan yang begitu menyakitkan bagi Petrus. Karena dia baru saja beberapa waktu yang lalu, ketika Yesus disalib itu, dia menyangkal seorang yang mengasihi dia ini sampai 3 kali. Sebuah hal yang tidak mudah untuk dijawab oleh Petrus. Nah, kita mau belajar dari kata mengasihi ini. Ada 2 standar kasih yang Tuhan Yesus ucapkan. Yang pertama itu dikatakan kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih tanpa syarat. Ya, saya mengasihi istri saya istrinya tidak perlu dia mengasihi saya. Walaupun dia tidak mengasihi saya tetap mengasihi dia. Itu namanya kasih agape. Ini kasih Tuhan. Kasih tanpa syarat. Saya mengasihi, walaupun dia tidak mengasihi saya tetap mengasihi dia. Itu kasih agape. Nah, kalau kasih filio, ya, itu kasih persaudaraan. Ya, saya mengasihi, dia mengasihi saya. Jadi kasih persahabatan. Kasih filio. Ada lagi kasih yang lain, ada kasih eros. Itu kasih ya karena hawa nafsu. Ada nafsu kasih eros, ada storge kasih yang lain. Tapi dalam kata yang Tuhan pakai, kata mengasihi ada 2 kata kasih. Kasih yang pertama itu kasih agape, dan kasih yang kedua kasih filio. Kasih agape ini kasih tanpa syarat. Mengasihi walaupun dia tidak mengasihi tetap mengasihi. Kemudian kasih filio itu kasih sahabat. Karena dia mengasihi saya mengasihi dia. Jadi ada timbal balik dari kasih. Nah, ketika Tuhan menanyakan ini di ayat yang ke-15, ya, dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan mengatakan, "Apakah engkau agape kepadaku?" Ya. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tanpa syarat? Ya. Lebih daripada mereka ini, lebih daripada murid-murid yang lain, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio kepada engkau. Aku mengasihi engkau sebagai seorang sahabat." Itu jawaban Petrus. Padahal Tuhan tanya, apakah engkau agape kepadaku? Petrus jawab, aku filio kepadamu. Kenapa saudara? Petrus mengerti. Dia tidak bisa melakukan kasih yang seperti yang Tuhan bilang. Kasih tanpa syarat. Mengasihi walaupun dilukai. Itu kasih agape. Dia sudah terlanjur melukai hati Tuhan. Tapi orang yang dilukai itu bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Gak bisa dia jawab. Dia hanya bisa jawab, saya tidak bisa agape, saya bisa filio kepada engkau. Kasih yang butuh. Saya mengasihi, kamu mengasihi saya. Ya. Pertanyaan yang kedua yang Tuhan tanyakan kepada ayat yang ke-16. Kemudian Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan belum puas dengan jawaban Petrus. Tuhan tanya lagi kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku?" Pertanyaan yang kedua, pertanyaan Tuhan belum ubah standar kasih yang Tuhan bilang. Karena Tuhan mau Petrus pergi sampai ke kasih itu. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, bahwa aku hanya bisa filio kepada engkau." Benar Tuhan, aku hanya bisa filio kepada engkau. Ini pertanyaan yang sekali lagi tidak mudah dijawab oleh Petrus. Tapi Tuhan menanyakan hal yang sama.
apakah engkau agape kepadaku? Artinya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau seandainya engkau tidak diberkati hari ini, apakah engkau masih mengasihi aku? Itu pertanyaan yang sama yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Kalau seandainya doamu belum dijawab Tuhan, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Kalau seandainya sakitmu belum disembuhkan hari ini, apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang sama yang Tuhan ingin tanyakan kepada saya dan saudara hari ini. Apakah kita masih setia dengan Tuhan kalau kita mengalami hal yang tidak mudah dalam hidup kita? Petrus tahu dirinya, saya Tuhan tidak bisa sampai ke situ. Saya bisa pilio. Pertanyaan yang ketiga yang Tuhan tanyakan, mengapa Petrus hanya bisa pilio? Karena ia pernah menyangkal Yesus sampai ketiga kali. Ayat-ayatnya kita lihat ayatnya ini saudara. Petrus pernah mengatakan seperti ini. Dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35. Ini perkataan Petrus sebelum Yesus ditangkap. Dia mengatakan, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Dia saudara suaranya paling keras. Dia bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya, mereka semua murid-murid itu. Biarpun semua mereka pergi meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Dia yang ngomong besar itu saudara, dia yang nyangkal Tuhan Yesus. Padahal Tuhan bilang, Petrus, aku berkata bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dia bilang, sekalipun aku harus mati, aku bersama-sama dengan engkau. Artinya, langgar mayat saya dulu per engkau mati. Perkataan yang sangat luar biasa saudara. Ujung-ujungnya, dia menyangkal Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Pak Pendeta, apapun yang terjadi, hujan badai sekali Pak Pendeta, saya tetap ke gereja. Bocas, suaranya keras. Ujung-ujung tidak pernah muncul mukanya di gereja. Pak Pendeta, saya berjanji Pak Pendeta, saya akan setia. Ujung-ujungnya tidak pernah muncul. Saudara, hati-hati dengan sebuah perkataan kita. Jangan sampai kita sendiri yang tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Petrus saudara ngomong gini. Dia sendiri. Yang paling berani dari antara murid-murid itu Petrus. Waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia ambil pedang, potong telinga dari salah satu perwira Romawi. Tapi orang yang sama itu yang menyangkal Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita seperti Petrus. Ya. Berikutnya kita lihat saudara pertanyaan yang ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Pertanyaan yang pertama Tuhan pakai kata agape. Apakah engkau agape? Pertanyaan kedua juga agape. Petrus jawab dengan pilio. Nah kali ini yang ketiga Tuhan kasih turun standarnya. Dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau pilio kepada aku? Sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau pilio kepada aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku hanya bisa pilio kepadamu. Petrus sadar diri. Dulu dia berapi-api. Dulu dia berkata, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi dia menyangkal. Dia mengerti kelemahannya. Dia tahu keadaannya sebagai manusia. Dia tahu dia tidak bisa lagi dipercaya.
Dia tahu dia tidak bisa lagi dikatakan setia. Dia tahu dia tidak bisa lagi diandalkan oleh Tuhan. Hingga dia bilang, Tuhan, itu yang membuat hatinya hancur. Dan menangis, dia bilang, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku hanya bisa pilio kepada. Saudara, kalau kita lihat dari perkataan ini, kenapa Petrus sedih menangis ketika Tuhan bilang pilio? Inilah bukti kasih, cinta yang level up, kasih tanpa syarat, tanpa menuntut. Hanya Tuhan bilang, Petrus, saya tahu bahwa engkau punya kemampuan sampai di pilio. Tidak apa-apa. Saya tidak menuntut engkau harus agape kepadaku. Lakukanlah. Kalau kamu hanya bisa pilio, piliolah. Kalau kamu hanya bisa mengasihi aku karena aku mengasihi engkau, gak apa-apa, lakukanlah itu. Tuhan kasih turun standarnya, kasihnya, hanya karena dia mengasihi Petrus. Saudara gini, Tuhan kita itu tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan mengerti standar kita. Tuhan tahu bagaimana hati kita. Tuhan tahu bagaimana hidup kita. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika Tuhan tanya kepada Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Dia bilang, pilio hanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu bukan muridku. Tidak. Tapi Tuhan menerima Petrus apa adanya. Ketika Petrus bilang, Tuhan, aku hanya bisa pilio. Aku mengasihi engkau karena engkau mengasihi aku. Tuhan, engkau tahu bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau karena aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gak apa-apa Petrus. Lakukanlah itu. Dan dia menerima Petrus apa adanya. Orang yang pernah menyangkal dia. Orang yang pernah mengecewakan Tuhan. Seseorang yang pernah berteriak mau mati bersama dengan dia. Bahkan dia lari meninggalkan peristiwa salib itu. Dia tidak ada bersama dengan Yesus ketika Yesus sedang mengerang di atas kayu salib. Dia tidak ada di situ. Mukanya tidak di situ, saudara. Tapi apakah Yesus membenci Petrus? Apakah Yesus sakit hati dengan Petrus? Tidak. Dia menerima Petrus apa adanya. Saya bilang kepada saudara, di hari yang berbahagia ini, apapun kondisimu, bagaimanapun keberadaanmu, dia menerima engkau apa adanya. Saya bilang ke saudara, mungkin engkau Senin Kamis sekalipun baca firman. Mungkin engkau tidak pernah baca firman sekalipun. Tapi ketika engkau datang di hadapannya, ketika engkau berteriak nama Tuhan Yesus itu, dia bilang, aku dengar namamu. Ini saudara, dia Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengasihi kita, Roma bilang, dia mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Dia mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Kita masih hidup dalam dosa. Kita masih tidak benar. Kita masih tidak setia kepadanya. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi dia? Kalau itu datang dan Tuhan malam ini, tanggal 26 nanti dia akan naik ke surga. Tiba-tiba berkunjung ke rumah Pak Petrus Bulu. Dan dia mengatakan, Petrus Bulu, apakah engkau mengasihi aku? Dia ketuk pintu dan dia bilang, Pak Petrus buka pintu, duduk. Dan dia mempertanyakan itu. Tiba-tiba dia datang di rumahnya Pak Philip. Jam 12 malam ketuk pintu. Dan dia bertanya, Pak Philip suguhkan kopi. Minum kopi dulu. Besok kita orang timur kan. Orang datang langsung siap kopi dulu. Kopi yang lebih utama sudah. Ya. Minum kopi dulu dan tiba-tiba. Pertanyaan, Philip, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara siapkan pertanyaan. Jangan-jangan nanti malam dia datang.
Siapkan jawaban saudara. Jangan sampai nanti malam dia datang. Jawab dengan jujur. Kita harus jawab, Tuhan, Engkau tahu, saya masih tidak setia. Tuhan, Engkau tahu, saya masih tidak benar. Tuhan, Engkau tahu, kata-kata saya belum benar. Tuhan, Engkau tahu, kata-kata saya, tingkah laku saya, kehidupan saya belum benar. Tapi Tuhan bilang, aku tetap mengasihi engkau. Mari belajar saudara. Kalau itu datang dalam hidup kita, pertanyaan datang dalam hidup kita. Belajar. Jangan menutupi diri kita. Akui aja di hadapan Tuhan. Kalau engkau memang hidup lagi buat dosa kah? Lagi salah kah? Akui aja. Dia tidak datang dan langsung menghakimi engkau. Dia tidak datang menghakimi Petrus. Gara-gara Petrus menyangkal dia. Dan dia pun tidak datang menghakimi Yudas. Gara-gara Yudas jual dia dengan 30 keping perak. Gak tiba-tiba dia datang bertemu dengan Yudas. Dan tiba-tiba Yudas mendengarkan suara Tuhan dan mengatakan, Yudas, kamu kurang ajar. Enggak, saudara. Dia tidak menghakimi Yudas. Yudas yang menghakimi dirinya sendiri. Apakah Yudas tidak bisa diselamatkan? Bisa. Cuma dia tidak bertobat. Apakah dosanya begitu besar Yudas? Enggak juga. Sama aja dia dengan Petrus. Bedanya caranya. Petrus menyangkal Yesus. Apa bedanya dengan Yudas? Kenapa Yudas matinya? Dia yang buat diri mati, gantung diri, saudara. Bukan orang lain yang gantung dia. Dia pergi gantung diri. Karena saudara, dia menyesali apa yang dilakukan. Dan dia tidak bertobat. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri, mengintimidasi diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Kita bilang, waduh saya paling berdosa lah, saya inilah, saya tidak layak lah, saya tidak pantas. Siapa yang bilang? Setan yang bilang itu kepada saudara. Tuhan tidak pernah bilang, hei kamu, kenapa kamu tidak gereja hari ini? Tuhan tidak pernah bilang. Kamu tidak datang ke gereja pun sekalipun, dia tetap Tuhan. Kamu tidak datang ke gereja sekalipun, dia tetap mengasihi engkau. Saya bilang kepada saudara. Jadi saya bilang, Tuhan tidak butuh saudara di gereja. Tapi saudara yang mengerti, saudara dikasihi dengan sungguh-sungguh, maka saudara datang di gereja hari ini. Karena saudara adalah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan. Amin. Itu aja saudara. Saudara tidak menyembah dia sekalipun. Dia tetap Tuhan. Tidak bisa tergantikan dengan apapun. Saya bilang serius saudara. Makanya Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita yang selalu berubah. Kadang panas, kadang dingin. Kadang serius, kadang tidak serius. Kadang cinta, kadang tidak cinta. Kadang sayang, kadang tidak sayang. Tapi dia tetap. Kasihnya, cintanya tetap untuk selama-lamanya. Kalau hari ini engkau datang di tempat ini, karena engkau mengerti, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu punya pengharapan. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika difitnah, ketika dihina, ketika tidak dihargai,
Dia tetap bilang, Tuhan engkau milikku, engkau mengasihiku. Itulah yang membuat dia tetap tersenyum. Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Walaupun orang di sekitarnya tidak mengasihi dia, tapi dia tahu yang menciptakan langit dan bumi ini mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Itu kekuatan kita, saudara. Jadi saya bilang sekali lagi, Anda datang ke gereja karena saudara sadar bahwa saudara orang yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan kasih. Mohon maaf, orang yang bunuh diri itu kan karena kehilangan kasih. Tidak dicintai lagi. Tidak dikasihi. Pasangannya tidak mencintai dia lagi. Orang di sekitarnya tidak mengasihi dia lagi. Dia masa sendiri. Dia buat ini salah. Dia buat ini salah. Semua orang menuduh dia. Semua orang menghakimi dia. Akhirnya dia bilang, buat apa saya hidup? Selesai dia. Tapi saudara, orang yang punya kasih itu, apapun keadaan, dia tetap merasakan kasih itu. Itu yang membuat dia bertahan hidup. Mari saudara, saya ingin bilang kepada saudara, mari serius dengan ini. Dia sungguh mengasihi kita. Hal yang kedua, dari apa yang kita baca hari ini, ada kata yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus jawaban apapun yang Petrus jawab, dia bilang mau pilio sekalipun apapun jawabannya, Tuhan hanya bilang kepada Petrus, tugas kamu, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kamu betul-betul mengasihi aku, kata Tuhan, saya tidak butuh yang lain. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya ingin kita melihat domba itu sebuah gambaran hubungan. Dari perjanjian lama yang kita baca, kita kenal Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya. Hubungan gembala dan domba itu sangat luar biasa. Ya, domba itu adalah binatang yang paling lemah dari semua binatang. Ya, dia binatang yang lemah. Makanya ketika dia dibawa ke tempat pemotongan domba, dia nggak pernah berontak. Dia pasrah, saudara. Dia binatang yang paling lemah, yang gampang bisa ditangkap oleh binatang buas. Dia binatang. Makanya saudara, yang kedua itu domba itu berkelompok. Kalau dia kehilangan teman, dia akan kehilangan arah. Makanya domba itu pasti berkelompok. Ya, kumpul sama-sama, tidak pernah ada domba satu di sana, satu di sana, satu di sana. Biasanya mereka berkelompok. Ya, mereka berkelompok. Ya, artinya saudara, ya. Yang ketiga, ada karakteristik paling khas dari domba itu. Ketika dia sakit, dia tidak akan menunjukkan bahwa dirinya sedang sakit. Gembala paling tahu domba ini sakit atau tidak, gembalanya paling tahu. Makanya domba itu ketika sakit, dia tidak pernah mengeluh. Ya kan? Dia tidak berbeda, dia biasa aja seperti domba yang lain. Padahal dia sakit. Nah, untuk mengetahui domba sakit itu gembala paling tahu. Ini dombanya lagi sakit. Dari tiga hal ini saya ingin bilang kepada kita, kita selalu diumpamakan domba. Ya. Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ya. Domba itu binatang paling lemah. Bentar. Ya. Paling lemah. Ya. Artinya gitu saudara, kita ini punya banyak kelemahan. Ya. Kita bisa mudah jatuh. Kita bisa sebentar setia, tidak setia. Kita sebentar bisa datang, bisa tidak. Itu lomba. Kemudian domba itu berkelompok, butuh teman. Artinya gini saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain. Makanya ada persekutuan, ada gereja, karena kita butuh orang lain. Yang ketiga itu saudara, domba itu punya kasih itu, dia sakit tapi tidak menunjukkan dirinya itu sakit.
Saudara, dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang kadang-kadang kita butuh pertolongan untuk disembuhkan. Kita sakit hati, nggak ada orang yang tahu kita sakit hati. Bahkan istri sekalipun nggak tahu, suami sekalipun kita lagi sakit hati nggak tahu. Tapi siapa yang tahu kita sakit hati? Tuhan yang tahu kita lagi sakit hati. Itulah 3 hal ini yang artinya domba ini butuh gembala. Karena apa dia butuh gembala? Dia binatang paling lemah. Kita ini lemah, saudara. Kita punya banyak kelemahan. Kita butuh ditolong Tuhan. Kemudian domba itu butuh berkelompok. Kita butuh orang lain. Makanya kita ada family group. Itu kita bisa saling mendoakan. Ada persekutuan ibadah seperti di mana kita bisa saling ada bersama-sama. Dan yang ketiga, saudara, ada banyak hal-hal yang kita butuh ditolong Tuhan untuk kita disembuhkan. Next. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, dalam yang kita baca tadi, gembalakanlah domba-dombanya. Siapa domba yang Tuhan bilang di sini kepada Petrus? Saya membagi domba ini dalam beberapa hari. Yang pertama itu domba itu adalah dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya, jika kita mengasihi Tuhan, gembalakanlah dirimu sendiri. Jadi saudara, Tuhan bertanya, jika engkau mengasihi aku, kamu pakai kasih apapun, Tuhan bilang gembalakanlah dirimu sendiri. Kita paling tahu kelemahan kita sendiri, saudara. Bukan orang lain yang tahu. Kalau kita punya kelemahan di mata, di tangan, di kaki, di pikiran, di hati, kita paling tahu. Bagaimana kita bisa mengembalakan diri kita sendiri. Hal yang paling pertama, orang yang mengasihi Tuhanlah orang yang mampu mengembalakan dirinya sendiri. Kita harus belajar mengembalakan diri. Kalau kita punya kelemahan di situ, jangan pergi ke sana. Ya. Mari saudara, ya, ini yang paling penting. Ya. Mari kita gembalakan diri kita sendiri dulu. Kita tidak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa mengembalakan diri kita sendiri. Mari kita belajar mengembalakan diri kita sendiri. Yang kedua, mengembalakan rumah tangga. Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah rumah tanggamu. Siapa rumah tangga? Engkau suami, engkau punya istri, engkau punya anak, gembalakanlah mereka. Selain engkau gembalakan dirimu, gembalakanlah, perhatikanlah bahwa mereka adalah orang yang lemah. Mereka butuh engkau, mereka butuh Tuhan, mereka butuh kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, orang-orang yang dilayani. Kalau saudara gembala, koordinator family group, orang-orang yang saudara koordinasi itu, gembalakan itu, itulah domba-domba. Jadi mari saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, gembalakan diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu apa yang menjadi persoalan dalam diri kita. Kenapa kita malas? Kenapa kita tidak mau datang ke gereja? Kenapa kita tidak mau ibadah? Kenapa kita sering berbuat dosa? Kenapa kita sering lemah? Kenapa kita sering jatuh di dalam dosa? Kita paling tahu. Jadi mari, kalau engkau orang yang dikasihi Tuhan, gembalakanlah dirimu sendiri. Bawa hidupmu kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan, saya punya kelemahan di sini. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong sembuhkan saya. Saudara, masing-masing ini kita punya sakit. Yang kita butuh Tuhan tolong sembuhkan kita. Kamu punya sakit apa? Kamu punya sakit di pikiran. Mari bilang, Tuhan punya sakit di pikiran saya. Saya selalu merasa tertuduh. Saya merasa diintimidasi. Terus menerus, Tuhan sembuh. Akui di hadapan Tuhan.
Karena mungkin orang lain tidak tahu apa yang engkau alami. Tapi ketika engkau akui di hadapan Tuhan, dia bisa menyembuhkan engkau. Apapun itu saudara. Orang lain tidak perlu tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Tapi ketika saudara mengakui di hadapan Tuhan, dia akan sembuhkan saudara. Amin. Apapun itu saudara. Mari gembalakan diri kita sendiri. Ketika kita sukses mengembalakan diri kita sendiri, kita juga bisa mampu mengembalakan orang lain. Siapa gembala kita yang agung? Tuhan. Yang kemudian saudara, rumah tangga kita. Rumah tangga kita, keluarga kita. Ya, istri kita, anak-anak kita. Istri siapa? Suamimu, anak-anakmu. Jadi gembala bagi mereka. Jadi gembala bagi mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Ajar mereka, ajar istrimu, ajar suamimu, ajar anak-anakmu untuk cinta akan Tuhan, akan takut akan Tuhan. Jangan bosan. Ibu-ibu yang suaminya belum datang ke gereja, jangan bosan berdoa bagi suamimu. Saya telah melihat bagaimana suami-suami bertobat. Ketika ada istri yang terus berdoa, Caranya bagaimana ibu-ibu? Kalau suami tidur malam, ya, dia sudah tidur ngorok lagi, bangun aja. Taruh tanganmu di kepalanya. Dan bilang kepada dia, Tuhan, suamiku diberkati Tuhan. Suamiku cinta Tuhan. Suamiku takut Tuhan. Sederhana. Tidak perlu engkau bangun pagi dan bilang dia, hei ke gereja, dia tidak akan pernah ke gereja. Selama-lamanya. Semakin engkau marahi dia, semakin dia tidak ke gereja. Tapi sederhana. Dia tidur, kan dia nggak tahu kamu berdoakan dia. Suami laki-laki itu gengsi ditumpangin tangan sama istri. Apalagi diingatkan istri. Oh sorry. Kalau perlu dia yang ingatkan istrinya. Karena laki-laki kan egois. Ya. Jadi sarannya ibu-ibu sederhana. Tumpangin tangan, jangan tumpangin kaki ya, kurang ajar. Karena dia tidur, saudara angkat kaki gitu, kurang ajar namanya. Jangan. Karena sebab pendeta saya sudah tumpangin tangan, sudah setiap hari. Dia tidak berubah, saya tumpangin kaki jadinya. Oh, ada kurang ajar itu. Lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan, bukan di hadapanmu. Di hadapan Tuhan. Saudara, itu terjadi. Banyak yang terjadi seperti itu. Ibu-ibu, ya, jangan bosan mendoakan suami. Kalau suamimu belum berubah di rumah, tumpangin tangan ketika dia tidur. Tunggu aja dia tidur. Ya, tunggu aja dia tidur. Bangun sebentar, itu tumpangin tangan. Sederhana aja. Ya, sederhana. Bukan berarti saya lebih hebat dari suami. Saya bukan suami saya. Enggak, saudara. Saudara lagi melepaskan berkat baginya. Dan itu yang bisa. Karena saudara tidak bisa rubah dia. Tuhan yang dengar doamu, yang merubah hatinya. Kadang-kadang saudara perlu tumpang tangan kepada diri saudara sendiri. Saya lakukan itu berulang-ulang kali kepada diri saya sendiri, saudara. Ketika saya sakit, ketika saya lagi pikiran saya lagi ngapain, ketika saya tumpangin tangan. Ya, saya berdoa bagi diri saya sendiri. Saya memberkati diri saya sendiri. Karena sekali lagi kita ini lemah. Kita mudah jatuh di dalam dosa. Tadi malam saya antar anak saya Brian ke Denpasar ke klinik untuk rongseng giginya. Karena ada giginya yang tumbuh bagian dalam, yang tidak pantas untuk tumbuh sebenarnya. Kami ke dokter gigi, dokter bilang harus dirongseng. Pergilah ke Denpasar malam-malam kami untuk pergi rongseng giginya. Nah, setelah pulang rongseng, di panjang jalan kami diskusi. Ya. Namanya anak-anak, ya, anak-anak usia remaja, dia punya banyak pertanyaan. Yang kadang-kadang dia punya banyak pertanyaan yang dia tidak setuju dengan apa yang orang tua lakukan. Bagi saya itu good. Terbuka, saya bilang, kita saya diskusi. Anak-anak seperti mereka kan mainnya logika. Nah, logika, mereka pintar sekali untuk menganalisa.
Ya. Tapi kenapa ini dilarang? Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini tidak boleh? Dia punya beribu alasan yang masuk akal. Ya. Saya juga mengerti bagaimana bisa menjawab dia, supaya dia bisa sampai mengerti di mana yang dia tidak bisa mengerti. Saya menanyakan sebuah pertanyaan, ini negatif atau positif? Ya. Oh, dia bilang ini negatif, ini positif. Negatif boleh disetujui enggak? Tidak boleh. Positif boleh enggak? Saya bilang, berarti kalau apa yang orang tua lakukan itu negatif, ya berarti tidak boleh. Mungkin secara logikamu, secara pikiran kenapa tidak boleh? Tapi itu kan negatif. Yang positif, pasti orang tua setuju. Saudara tidak mudah ya, kalau saudara punya anak-anak remaja, tidak mudah untuk bisa memberi mereka pengertian. Dulu itu zamannya dulu kita kan, saya kalau lihat bapak saya pegang kayu, oh udah selesai, jangan macam-macam. Udah selesai, kamu tidak boleh melakukan logika apapun, jangan pernah. Itu kayu melayang langsung di kepala. Ya zaman saya dulu, itu kan, tidak ada alasan kamu mau masuk akal sekalipun dah. Sekarang anak-anak sekarang nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, saudara. Kamu pegang kayu, dia nggak takut. Nggak bisa, saudara. Kita harus membawa mereka kepada sebuah pengertian yang akhirnya mereka bisa paham. Kenapa tidak? Walaupun secara pikiran dia belum puas. Saya tahu jawaban saya, dia tidak puas. Tapi paling tidak saya bisa memberikan dia gambaran. Kenapa ini tidak, kenapa ini boleh. Saudara, ini yang paling penting. Mengembalakan rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita. Tidak mudah. Tidak mudah. Istri mengembalakan suami dan anak-anak untuk anak. Tidak mudah, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita punya kelemahan untuk itu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya punya kelemahan, bagaimana saya mendidik anak saya, bagaimana saya mengarahkan rumah tangga saya, bagaimana saya sebagai kepala rumah tangga, bagaimana saya sebagai istri, saya punya kelemahan. Tuhan tolong saya. Dia adalah gembala yang agung, yang siap mengerti kelemahan kita sebagai domba-dombanya. Dia tahu kita sakit. Dia tahu kita butuh makanan. Dia tahu kita butuh minum. Dia tahu kita butuh sesuatu. Dia paling mengerti. Ketika tidak ada lagi yang bisa mengerti kita, hanya Tuhan yang bisa mengerti kita. Mari kita belajar, saudara. Saya ingin berikan pesan sebelum saya tutup khotbah ini. Dia Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Dengan apa? Gembalakanlah dirimu sendiri. Gembalakanlah rumah tanggamu. Dan gembalakanlah orang-orang yang engkau layani. Itu artinya engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau bisa mampu seperti itu adalah engkau orang yang mengasihi Tuhan.